warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 1704030003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari analisis perancangan perusahaan kelas C, yang mana tugasnya itu menjawab soal dari beberapa pertanyaan. Apa kegunaan dari studi kelayakan? Jadi studi kelayakan itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama itu mengurangi resiko terjadinya kerugian. Jadi dengan melakukan studi kelayakan, maka kerugian akan seminimal mungkin terjadi. Dan yang kedua itu memudahkan perencanaan ke depannya. Jadi dengan melakukan studi kelayakan, maka kita akan menjadi lebih mudah dalam melakukan perencanaan ke depannya. Dan yang ketiga itu ada memudahkan dalam pelaksanaan kerja. Jadi ketika kita melakukan studi kelayakan, maka kita akan semakin mudah dalam melakukan pelaksanaan kerja. Dan yang keempat itu ada memudahkan dalam pengawasan bisnis. Dengan melakukan studi kelayakan, maka kita akan menjadi mudah dalam melakukan suatu pengawasan. Dan yang terakhir itu ada memudahkan dalam pengendalian bisnis. Jadi dalam studi kelayakan ini berguna untuk memudahkan kita dalam melakukan pengendalian terhadap suatu bisnis. Akan lanjut menjawab pertanyaan soal nomor 2. Yang pertanyaannya itu adalah apa beda kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Jadi studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu penelitian tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, serta teknologi, sampai aspek manajemen dan keuangan yang digunakan dalam penelitian studi kelayakan bisnis. Yang mana hasil penelitiannya itu digunakan ketika kita mengambil sebuah keputusan apakah bisnis tersebut dapat kita jalankan, kita tunda, atau bahkan kita hentikan. Sedangkan studi kelayakan proyek itu adalah suatu penelitian tentang bisa atau tidaknya suatu proyek itu dilaksanakan dengan berhasil. Studi kelayakan proyek ini lebih fokus terhadap suatu proyek yang bersifat investasi. Saya akan lanjut menjawab pertanyaan soal nomor 3, yang mana soalnya itu adalah jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Jadi yang pertama itu ada studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis tersebut layak kita jalankan atau tidak. Sedangkan manfaat dari studi kelayakan bisnis itu yang pertama adalah memperkecil resiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis. Yang ketiga ada melancarkan pelaksanaan usaha, mempermudah melakukan pengawasan, dan juga mempermudah melakukan pengendalian. Dan yang kedua itu ada studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek itu dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu proyek tersebut menguntungkan untuk dilaksanakan. Dan manfaatnya itu adalah mengetahui apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak, sehingga kita dapat mengetahui langkah apa yang harus kita lakukan ketika proyek tersebut ingin kita ambil. Baiklah, saya akan lanjut menjawab pertanyaan soal nomor 4, yang mana soalnya itu adalah jelaskan aspek-aspek yang digunakan dalam studi kelayakan. Jadi dalam studi kelayakan itu kita melakukan banyak aspek. Yang pertama itu adalah aspek hukum. Aspek hukum ini menyangkut pada semua hal yang terkait atas legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi ketentuan-ketentuan hukum tersebut meliputi surat izin lokasi, akte pendirian perusahaan, NPWP, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada aspek ekonomi dan budaya. Jadi aspek ekonomi dan budaya ini menyangkut usaha untuk masyarakat yang ada di sekitar. Yang ketiga itu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini menyangkut pada pertanyaan, apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan kita jalankan dalam suatu perusahaan. Jadi aspek pasar ini dapat dilihat dari potensi pasarnya, jumlah konsumen potensialnya, daya beli masyarakat, segmentasi, manajemen pemasaran, sikap dan perilaku konsumen terhadap suatu usaha yang kita lakukan. Yang keempat itu ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi ini menyangkut pada hal-hal teknis dan teknologi yang akan dipakai dalam perusahaan. Yang kelima itu ada aspek manajemen. Aspek ini menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan, mulai dari manajemen SDM hingga manajemen finansial perusahaan. Dan yang terakhir itu ada aspek keuangan. Aspek ini menyangkut pada besaran modal dan sumber dana yang akan digunakan
dalam pembangunan suatu usaha. Ini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5 yang merupakan soal terakhir, yang mana pertanyaannya itu adalah, menurut saudara, pelajaran atau materi apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Jadi dalam menyusun studi kelayakan bisnis ini sangat banyak materi yang akan kita gunakan dalam menyusun suatu studi kelayakan dengan baik. Yang materi atau mata kuliah yang menyangkut itu yang pertama seperti manajemen SDM, pendidikan kewarganegaraan, ilmu ekonomi, manajemen keuangan, sistem lingkungan industri, psikologi industri, dan masih banyak lagi mata pelajaran yang menyangkut dengan bagaimana cara kita dalam menyusun suatu studi kelayakan. Sekian penjelasan saya terhadap soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.